Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Dwi Astuti dengan NIM J1A1181057 dari kelas R001. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Proposal saya yaitu berjudul Sifat Organoleptik pada Selai Campuran Buah Nangka dan Kelapa Muda. Latar belakang. Selai merupakan suatu bahan pangan semi padat yang dapat dioleskan dan dibuat dari sedikitnya 45 bagian berat zat penyusun bubur buah dengan 55 bagian berat gula. Selai dari buah kelapa muda merupakan produk turunan dari kelapa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan belum banyak jenis selai yang menggunakan bahan dasar kelapa. Aroma dan rasa merupakan faktor yang penting pada produk selai. Warna kelapa muda yang kurang menarik dan rasa yang hambar menjadikan selai dari kelapa muda kurang diminati. Oleh karena itu, perlu penambahan buah yang memiliki warna dan rasa yang kuat. Salah satu buah yang memiliki rasa dan aroma yang kuat yaitu buah nangka. Rumusan masalah. Pertama yaitu bagaimana proses pembuatan selai campuran buah nangka dan buah kelapa muda. Yang kedua, bagaimana sifat organoleptik pada selai campuran buah nangka dan buah kelapa muda. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui proses pembuatan selai campuran buah nangka dan buah kelapa muda. Dan untuk mengetahui sifat organoleptik pada selai campuran buah nangka dan kelapa muda. Hipotesis penelitian. Terdapat perbandingan buah nangka dan kelapa muda yang menghasilkan selai dengan sifat organoleptik yang baik. Yang kedua, yaitu perbandingan campuran buah nangka dan kelapa muda dapat mempengaruhi sifat organoleptik pada selai campuran buah nangka dan kelapa muda. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu sebagai wawasan tambahan mengenai sifat organoleptik pada selai campuran buah nangka dan kelapa muda. Yang kedua yaitu sebagai wawasan tambahan mengenai produk olahan dari buah nangka dan kelapa muda. Daging buah kelapa berwarna putih, lunak, dan tebalnya 8 hingga 10 mm. Daging buah ini merupakan sumber protein yang penting dan mudah dicerna. Daging buah kelapa mengandung asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Buah nangka kaya akan kandungan zat gizi yang baik bagi kesehatan. Kandungan energi buah nangka yaitu sebanyak 95 kalori untuk setiap 100 gram, sedangkan kandungan karbohidrat buah nangka mencapai 23,25 gram. Kandungan protein sebanyak 1,72 gram dan kandungan serat sebanyak 1,5 gram. Gula dapat digunakan sebagai pengawet dan pemanis. Penambahan gula dalam proses pembuatan selai bertujuan untuk memperoleh tekstur, penampakan, dan flavor yang baik. Asam dan gula mampu mempengaruhi konsistensi dan dispersibilitas yang memiliki hubungan dengan daya oles selai. Dalam hal ini, gula dan asam berpengaruh dalam pembentukan gel. Metode penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April pada tahun 2021 di rumah masing-masing. Bahan yang digunakan yaitu nangka, kelapa muda, gula, pektin, dan asam sitrat. Sedangkan alat yang digunakan yaitu blender, kompor, timbangan, gas, baskom, pisau, talenan, pengaduk, dan wajan. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan perlakuan perbedaan perbandingan campuran pada buah nangka dan kelapa muda yang digunakan, yaitu pada perlakuan 0, 100% kelapa muda, perlakuan 1, 80% kelapa muda dan 20% nangka, perlakuan 2, 60% kelapa muda dan 40% nangka. Pelaksanaan penelitian yaitu pertama-tama buah disiapkan, setelah itu disertasi dan dibersihkan. Kemudian di blender dengan tambahan air dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, bubur buah dicampur di dalam kuali. Kemudian dipanaskan dengan api sedang dan ditambahkan gula sebanyak 50%. Kemudian dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, ditambahkan pektin sebanyak 1% dan asam sitrat 0,5%. Kemudian dimasak hingga mengental dan menjadi selai.
Parameter yang diamati. Tampilan fisik supaya diuji secara organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap tekstur, warna, aroma, serta dilakukan uji daya oles. Biaya dan jadwal kegiatan. Pada tabel pertama, yaitu terdapat rekapitulasi rancangan anggaran biaya. Yang pertama yaitu jenis pengeluaran bahan baku habis pakai. Bahan baku habis pakai yaitu terdiri dari nangka, kelapa muda, gula, asam sitrat, dan pektin. Bahan tersebut menghabiskan biaya Rp46.500. Yang kedua yaitu perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan tersebut meliputi blender, baskom, pisau, talenan, pengaduk, wajan, kompor, timbangan, dan gas. Dan menghabiskan biaya Rp702.000. Sehingga dapatlah total Rp748.500. Pada tabel 2 terdapat jadwal kegiatan laporan. Pada bulan pertama terdapat kegiatan persiapan alat dan bahan, yang kedua yaitu pembuatan produk, dan yang ketiga yaitu pengujian produk. Pada bulan kedua yaitu terdapat analisis data dan penyusunan laporan. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.